Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube-nya Bu Ais ya. Hari ini kita akan belajar mengenai kerajinan barang bekas. Yang di sini nanti kita juga akan belajar mengenai limbah, cara pengolahannya, dan yang terakhir adalah bagaimana bentuk karyanya ya. Sebelumnya apa sih limbah itu? Limbah itu kalau biasanya kita sebut itu ya barang bekas, yang di KBBI berarti sisa proses produksi, bahan yang tidak mempunyai nilai dan tidak berharga gitu ya. Jadi barang-barang yang sudah dipakai dan tidak dipakai kembali oleh manusia ya. Banyak sekali kita temui bahan-bahan bekas atau barang bekas dan limbah ini di sekitar kita kan. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan jenis limbah ya, berdasarkan senyawanya ada 3 sebenarnya, yaitu organik, anorganik, dan B3, barang-barang yang bahan-bahan yang berbahaya seperti itu ya. Tapi di sini saya akan menjelaskan mengenai organik dan anorganik. Di SD pasti kalian tahu ya perbedaan organik dan anorganik. Saya hanya mengingatkan bahwa organik itu bahan atau limbah yang berasal dari makhluk hidup yang nanti mudah diuraikan oleh mikroorganisme, sedangkan bahan anorganik itu berasal dari sisa-sisa aktivitas manusia dan tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme. Bisa dilihat ya, itu ada contoh limbah. Yang pertama limbah organik berupa dedaunan, atau di situ sekitar kita ada damen ya, jadi padi atau jagung. Sedangkan untuk anorganik kalian bisa melihat di sekitar kita itu ada sampah botol, sisa kertas ulangan atau kertas kalian yang nggak kepake dan sebagainya. Sebenarnya banyak sekali contohnya ya. Organik itu kalau di rumah ya sisa dari ibu kalian masak ya, buah-buahan yang busuk dan sebagainya. Tapi karena kita belajar untuk mengolahnya, jadi kita kasih contoh yang ada di sekitar kita dan bisa diolah kembali. Lalu selanjutnya limbah-limbah itu sebelum dijadikan kerajinan perlu adanya pengolahan limbah ya, yang biasa kita kenal dengan 3R, yakni singkatan dari reuse, reduce, dan recycle gitu ya. Nanti kita akan belajar apa sih pengertian reuse, reduce, dan recycle itu. Yang pertama adalah reduce, yaitu mengurangi. Contoh dari mengurangi ini kemarin ketika kalian ada Wiyata itu ya, karena di sini banyak sampah botol plastik air mineral yang ada di kopsis itu yang kalian sering minum, kalian diminta untuk membawa tumbler atau botol dari rumah gitu ya, tupperware dari rumah itu. Kenapa? Gunanya yaitu untuk mengurangi penggunaan atau limbah botol air mineral tadi, itu dinamakan reduce. Yang kedua adalah reuse. Reuse ini artinya menggunakan kembali. Contoh dari reuse ini bisa diterapkan seperti ketika kalian membawa tas belanja sendiri di minimarket gitu ya. Atau yang paling mudah ketika kalian di rumah, kalau kalian punya baju yang nggak kepake gitu ya, langsung aja kalian taruh di lantai kalian gunakan untuk keset gitu ya, itu langsung digunakan tanpa diolah, tanpa dilakukan apapun gitu ya. Itu adalah reuse. Lalu teknik yang ketiga ini yang lebih tinggi, yakni recycle atau daur ulang, yakni kalian harus menggunakan teknik dan sebagainya untuk membuat ulang barang yang sudah bekas. Jadi bentuknya benar-benar berubah gitu ya. Contohnya seperti itu di gambar ya, ada air mineral tadi kan. Nah, itu dibuat kembali sebuah barang kerajinan berbentuk lain, contohnya bunga, atau itu di bawahnya itu adalah lampu gitu ya. Jadi berbeda dengan reuse dan reduce ya, yang barangnya masih berbentuk gitu ya. Tapi untuk ini barang-barangnya sudah diubah untuk recycle itu ya. Nah, coba perhatikan barang atau karya-karya berikut ini. Karya berikut ini itu terbuat dari bahan bekas. Coba itu kira-kira bahan apa sih? Kalian tulis di komentar ya.
Nah, teknik untuk membuat karya dari bahan bekas itu sebenarnya ini nggak harus bahan bekas ya, ada 3 yakni montase, kolase, dan juga mozaik seperti yang ada di gambar itu ya. Jadi montase, kolase, dan mozaik itu sebenarnya ada bedanya. Kita pelajari yuk setelah ini. Yang pertama yaitu montase ya. Montase itu adalah kumpulan gambar yang berhubungan satu sama lain dalam beberapa cara untuk membuat satu atau bagian dari sebuah karya seni. Jadi gambarnya itu udah tersedia. Misal di majalah gitu ya, kamu ambil gambarnya, contohnya di situ balon udara. Kamu ambil balon udara, di majalah lain ada gambar Firaun itu ya, kamu ambil juga lalu kamu tempel menjadi salah satu karya gitu. Jadi dari bahan-bahan lain kamu tempel tapi sudah ada gambarnya itu dinamakan montase. Selanjutnya yaitu kolase. Kolase adalah proses artistik merekatkan dan merakit berbagai bahan ke permukaan yang rata. Kolase itu seperti kayak misal di situ gambar itu ya, ada daun-daunan yang berbeda-beda, itu bisa dipotong-potong lalu membentuk bentuk gitu ya, kayak ada pohon gitu, terus yang itu ada bekicot gitu. Jadi dibentuk, boleh dibentuk gitu ya. Beda sama yang montase tadi yang sudah ada bentuknya, tinggal kita potong. Lalu yang terakhir adalah mozaik. Jadi mozaik ini sebenarnya adalah dulunya merupakan ubin kecil yang terbuat dari terakota, pecahan kaca, keramik atau marmer, dan biasanya ditempelkan di lantai dan di dinding. Dulunya seperti itu. Jadi mozaik ini tuh pecahan-pecahan, udah ada warnanya lalu membentuk sesuatu gitu ya. Jadi ada pecahan-pecahannya tapi membentuk sesuatu. Berbeda dengan yang sebelumnya tadi ya, kolase itu dibentuk dulu. Tapi ini tidak, ini kecil-kecil terus dibentuk seperti itu. Contohnya ada di biasanya marmer yang sisa dari keramik-keramik warna-warni gitu ya. Nah, sampai sini saja perjumpaan kita di materi ini gitu ya. Karena besok ulangan, saya doakan kalian lancar ujiannya gitu ya, mendapat nilai yang memuaskan gitu ya, sesuai dengan apa yang sudah kalian usahakan ya. Saya ucapkan terima kasih, selalu belajar, jangan lelah gitu ya, karena belajar itu adalah sepanjang hayat sampai kalian ke liang lahat gitu kan ya dalam agama Islam. Nah, sampai sini saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.